Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan review lemari es merek LG. Ini berwarna hitam ya guys, dengan tipe GNB 200 SQBK. Oke guys, ini bentuk lemari es merek LG dengan tipe GNB 200 SQBK. Ini berwarna black atau berwarna hitam ya guys. Nah, untuk bukaannya juga ini seperti ini ya guys. Ini agak melengkung. Nah, untuk lengkungan ini terdapat buat pembuka pintu refrigerator. Nah, dari atasnya juga ini ada lambang merek LG. Dan juga dia sudah smart inverter kompresor, jadi lebih hemat listrik hingga 36% dan bergaransi motor atau bergaransi kompresor 10 tahun ya guys. Mari kita lihat dalamannya guys. Nah, ini spek label dari lemari SLG ini ya guys. Ini modelnya GNB 200 SQBK. Tegangan pengenalnya 220 volt per 50 Hz, arus pengenalnya 1,1 ampere, dan jenis refrigerannya dia udah R600 ya guys. Dan juga ukuran dimensinya 55 x 585, tingginya 152 cm guys. Nah, dari jenis pendinginannya dia sudah multi airflow. Jadi multi airflow ini seperti ini guys. Flow setiap raknya dia sudah ada. Oke guys, dari raknya juga dia ini memakai fiber ya guys, atau plastik. Dan juga untuk es makernya dia masih manual es maker. Ini terdapat 1 2 3 4 5, ada 15 butir es batu. Nah, ini di dalamnya juga dia ada petunjuk singkat penggunaan lemari es 2 pintu ya guys. Ini yang pertama, persiapan sebelum pengoperasian. Apa yang harus dilakukan? Harus ada jarak yang cukup agar ada sirkulasi udara ya guys. Jadi untuk atasnya 30 cm, untuk kanannya 5 cm, belakangnya 10 cm, kirinya 5 cm ya guys. Nah, untuk yang kedua, pengoperasian pertama kali harus didiamkan selama kurang lebih 4 jam sebelum lemari es dioperasikan. Setelah dioperasikan harus tunggu kurang lebih 2 jam agar suhu stabil itu dapat diisi makanan. Kompresor akan mulai bekerja setelah 7 hingga 10 menit lemari es dinyalakan ya guys. Jadi sebelum pertama kali datang ke rumah, lemari esnya itu harus didiamkan kurang lebih 4 jam ya guys sebelum dicolokin ke arus listrik. Dan setelah dicolokin arus listrik harus tunggu dulu kurang lebih 2 jam. Jangan diisi dulu makanan ya guys. Ini biar suhunya stabil. Dan kompresornya dia akan bekerja 7 hingga 10 menit ya guys. Nah, yang ketiga, cek kemiringan produk kulkas di bagian depan, kiri dan kanan. Ini buat agar tidak miring dan seimbang kulkasnya guys. Ini bila mana kulkasnya miring atau lantai permukaannya miring, ini bisa di adjustable ya guys, bagian bawah kulkasnya seperti ini. Nah, ini kulkas bawahnya guys, bisa diputar. Nah, yang keempat, ini cek fungsi tusuk kontak. Pastikan tusuk kontak berfungsi dengan test pen atau dites pada peralatan elektronik lainnya. Jadi harus benar-benar dicek dulu untuk tusuk kontaknya guys. Pastikan tusuk kontaknya nyala agar si kulkasnya bisa dapat dioperasi. Nah, ini pengaturan temperaturnya. Ini untuk ruang pembekunya. Dia harus di kondisi 3 ya guys. Ini 3 lebih dingin, 4 sangat dingin, dan 1 dingin. Ini dianjurkan di 3 ya guys untuk suhunya. Nah, untuk bagian refrigeratornya itu bisa di 4
atau di 5 ya guys. Nanti kita lihat bagian bawah untuk refrigerator. Ini satu-satu dulu, bagian freezer dulu ya guys. Nah, dari pintunya juga dia menggunakan akrilik yang sangat solid guys, jadi nggak mudah pecah ya guys. Sama gasketnya, mari kita lihat dulu. Nah, ini gasketnya mudah dilepas dan mudah dibersihkan. Nah, dari bagian refrigerator kita cek dulu bagian pintu ya guys. Nah, untuk paling bawah dia nggak ada buat raknya. Ini ada yang di kedua, di tengah-tengahnya cuma satu ya guys, dan paling atasnya dia untuk tempat telur. Ini bila mana Anda suka menaruh telur di kulkas, ini di kulkas ini terdapat tempat telur ya guys. Ini tempat telurnya lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16 butir tempat telur ya guys. Jadi lumayan banyak. Bahannya juga sama seperti yang di freezer. Ini menggunakan fiber ya guys, atau plastik akrilik yang kuat. Nah, dari gasketnya juga atau karetnya dia mudah dibersihkan dan mudah dilepas. Jadi bila mana karet ini kotor, mudah dilepas ya guys dan dicuci. Nah, untuk LED-nya, lampunya dia sudah menggunakan lampu LED ya guys, jadi sangat terang dan berwarna putih. Bagian lampunya dia ada di bagian atas kulkas ya guys, jadi untuk penerangannya dari atas ke bawah dia akan terang. Nah, untuk pendinginannya sama, dia udah multi airflow, jadi setiap bagian raknya dia terdapat lubang pendinginan ya guys. Ini lubang pendinginan, jadi si flow-nya masing-masing sehingga kesegarannya dia merata ya guys. Nah, untuk bagian raknya dia sudah pull out tray. Pull out tray ini bisa ditarik ya guys. Ini dicopot dulu. Nah, pull out tray ini bisa ditarik, jadi untuk mengambil akses makanan ini lebih mudah dan nggak perlu jongkok ya guys, walaupun di bagian belakang untuk makanannya. Nah, untuk bahan material pull out tray ini dia sudah menggunakan tempered glass, dia lebih kuat ya guys. Nah, bagian belakangnya, bagian tengahnya juga ini pengaturan suhu refrigeratornya ada ya guys. Ini dianjurkan untuk normal di 4 ya guys. Ini disesuaikan aja dengan isi kulkasnya. Nah, ini di samping kanannya terdapat tulisan 220 volt buat tegangannya per 50 Hz ya guys, dibuat di Indonesia. Nah, di bagian bawah ini terdapat kartu garansi dan buku manual ya guys. Ini kartu garansi ini bergaransi kompresornya 10 tahun. Ini untuk LG-nya ya guys. Nah, untuk bagian raknya dia sama seperti pull out tray, sudah menggunakan rak tempered glass, jadi lebih kuat. Ini tempered glass, bawahnya juga tempered glass. Nah, untuk bagian sayurannya ini udah moist balance crisper ya guys, jadi untuk sistem kelembabannya lebih terjaga. Nah, ini ada fruit and vegetable. Kalau fruit buat buah-buahan dan vegetable buat sayuran ya guys, untuk sistem kelembabannya. Nah, bila mana Anda suka menaruh banyak, Anda suka lebih banyak menaruh buah-buahan, ini arahnya ke kiri ya guys, buat sistem kelembabannya lebih terjaga dan kesegarannya lebih lama ya guys. Suka menaruh atau lebih banyak menaruh sayuran, ini kita ke kanan kan ya guys, biar kelembabannya terjaga. Nah, untuk si bahan tempat sayur ini, kenapa dia ada bintik-bintik kayak gini, ini ada fungsinya guys. Jadi barangkali ada sayuran atau buah-buahan dia menguap si air, dia akan ketangkep ke molekul pori-pori ini ya guys. Nah, dia akan ketangkep ke molekul ini sehingga si
uapan air tersebut nggak akan turun ke sayuran atau buah-buahan. Jadi untuk sistem kelembabannya sangat terjaga sehingga buah-buahan dan sayuran akan tetap awet. Nah, ini bahannya juga dia pakai menggunakan fiber ya guys. Ini fiber. Oke, sekian dulu review dari saya. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Dan bila mana Anda suka dengan video ini, silakan subscribe dan like serta nyalakan loncengnya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.